Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis Sekarkinasi dengan kelas B dengan NIM K76211049. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian operating activities. Langsung saja, apa itu operating activities? Operating activities adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Terdapat dua cara untuk melakukan operating activities, yaitu dengan metode indirect method atau direct method, atau dalam bahasa Indonesia dibilang dengan metode tidak langsung dan metode langsung. Dan kenapa kita harus membahas indirect method dan direct method? Karena dua metode ini memiliki dua pengertian yang berbeda-beda. Oke, langsung saja. Nah, ini dia perbedaannya. Kenapa kita harus membahas tadi? Karena perbedaan ini tuh adanya cuma di operating activity saja gitu, teman-teman. Jadi perbedaannya adalah yang di metode langsung itu membagi secara kategori pos apa yang menjadi pemasukan dan pos apa yang menjadi pengeluaran. Sedangkan yang indirect method itu menjelaskan tentang berawal dari data laba atau income statement lalu disesuaikan, dibuat simpel untuk mengetahui hasil akhirnya. Sebenarnya dua cara ini nanti pasti hasil akhirnya akan sama, tetapi karena mungkin caranya yang berbeda, jadi kayak mungkin cara mengerjakannya ada yang cepat, ada yang mungkin lambat gitu, teman-teman. Next. Nah, kali ini kita membahas pos-pos pada operating activities direct method. Nah, dalam pos-pos ini ya teman-teman, ada cash receipt atau uang masuk dan ada cash payment. Kalau cash receipt contohnya ada di jualan dari customer yang ke konsumen, lalu pendapatan dari bunga dan pendapatan dari dividen. Sedangkan kalau cash payment yaitu pos-posnya ada 4. Ada pos supply, pos buat supply, pembayaran operasional, pembayaran pajak, dan juga bunga. Nah, hal inilah yang akan membantu net cash provided dari operating activities. Jadi, setelah cash receipt dikurangi cash payment akan memberikan atau menghasilkan berapa sih uang yang dihasilkan dari operasional. Tapi kalau cash receipt-nya lebih kecil daripada cash payment, berarti berapa sih uang yang dipakai untuk operasional. Tapi jarang sih, seharusnya kalau uangnya negatif berarti secara operasional masih kurang baik, atau mungkin itu lagi awal-awal merintis usaha gitu. Nah, kali ini ada rumusnya teman-teman. Tapi sebenarnya ada beberapa rumus, tapi saya memilih satu rumus. Nah, rumus ini tuh ada rumus penjualan dari omset, baik itu yang cash atau enggak cash, pokoknya itu terus dilihat di neraca piutangnya naik apa turun. Kalau piutangnya turun maka jumlahnya ditambah. Uang masuknya adalah sales ditambah penurunan piutang. Sedangkan kalau piutangnya naik, jadi jumlah sales dikurang sama kenaikan piutang tersebut gitu, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita memiliki perusahaan mie ayam dengan satu porsi seharga 15.000, ini ada poin-poin pentingnya nih. Yang pertama yaitu piutang kemarin 45.000. Yang kedua, datang 2 orang membayar piutang kemarin sebesar cash ya 30.000. Jadi cash kita menambah 30.000. Lalu yang ketiga, laku 5 nih, tapi 3 orang utang lagi. Jadi ya yang benar-benar membayar dapat ya 30.000. Nah, sedangkan yang 4 berarti saldo piutang akhir itu 1 ditambah 3, maka valuenya 60.000. Tadi kan yang 1
ngutang 3 tapi baru bayar 2, dan yang 3 ini ngutang 5 baru bayar 2. Jadi piutangnya itu 60.000. Nah, yang kelima ini, sedangkan kalau kita mau menghitung omset kita itu tetap hitung 75.000 karena pendapatan kita tuh 5. Jadi 5 mie maksudnya. Jadi maksudnya omset itu walaupun itu enggak cash atau mungkin ngutang, jadi itu dibacanya omset ya teman-teman. Kalau udah makan mie ayam jadi omset gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini kalau jadi di laporan bakal seperti ini. Maksudnya penulisan laporannya bakal seperti ini, yaitu ada cash flow from operating activities. Jadi ada cash receipt from customer, less cash payment to supply for operating expense, for interest expense, for income tax, dan yang terakhir ini net cash profit by operating activities gitu. Maksudnya penulisannya seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir ini kita langsung menuju ke metode tidak langsung teman-teman, yaitu metode indirect method. Dalam metode ini sudah dibagi poin-poinnya penting gitu teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah net income. Nah, net income itu sudah mencakup overall aktivitas perusahaan. Jadi kalau perusahaannya profit, uang masuknya naik. Tapi walaupun tidak semua di net income, tidak semua pemasukan di omset itu uang masuk, nggak semua juga beban yang kita taruh di net income itu uang keluar. Makanya perlu di-adjust lagi. Tapi net income ini udah memberikan gambaran paling pertama. Kalau profit maka uang nambah. Kurang lebih ya semacam itu teman-teman. Tergantung gaya jualannya, atau mungkin perusahaannya lalu kalau rugi uangnya berkurang. Tapi semua itu ya tergantung perusahaannya itu tadi. Tapi harusnya tuh di-adjust lagi, harus disesuaikan beberapa poin, yaitu non cash expense, contohnya depresiasi bakal menambah arus kas operasional. Lalu ada gain, kalau gain itu mengurangi, kalau loss itu menambah. Dan yang terakhir ini ada change in non cash current asset dan current liability akun. Nah, kalau yang itu kita lihat dulu dari net income, non cash expense, dan gain on loss from investing dan financing seperti itu. Nah, itulah yang membantu net cash profit from operating activities gitu teman-teman. Walaupun beda-beda penjelasan, beda-beda cara, tapi nanti hasil akhirnya tetap sama gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya atas penjelasan sedikit tentang operating activities. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.